Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu. Jumpa lagi dengan aku Arif. Dan kali ini guys, kita akan lanjut lagi untuk ngebahas soal-soal SKD. Dan kali ini kita akan lanjut untuk ngebahas soal TWK HOTS ya. Jadi teman-teman silakan simak videoku sampai dengan selesai. Oke teman-teman, seperti biasa sebelum kita ke informasinya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Dan klik juga tombol lonceng di sampingnya, biar nanti kalian dapat notifikasi kalau aku udah upload video-video terbaru. Share juga videoku ke teman-teman kalian dan jangan lupa juga untuk follow akun Instagramku di @muhammadarifm. Dan buat teman-teman juga yang sekarang lagi nyari buku referensi untuk belajar, aku bisa rekomendasikan juga buku yang aku tulis sendiri bersama Kartika, yaitu buku Sukses Tes CPNS 2021-2022. Kelebihannya apa? Ya di buku ini materinya udah lengkap dan sesuai dengan kisah-kisah terbaru tahun 2021, di mana soal-soalnya itu adalah soal-soal CPNS yang pernah muncul di tahun-tahun sebelumnya. Dan kelebihan lainnya, teman-teman yang udah beli buku, kalian bakal di-invite di grup khusus, yang mana nanti kalian bakal dibimbing belajarnya, jadi kalian nggak bakal dilepas begitu aja, ya. Jadi teman-teman yang udah beli buku, kalian bakal diajarin dan kalian akan ada mentor yang bakal ngajarin di grup Telegram khusus buat teman-teman semua. Nah, untuk materi radikalisme itu bakal di-share juga di grup ini ya. Sekarang kalian order aja, aku udah cantumkan linknya di bawah. Atau kalian bisa cari juga tokonya di Shopee di toko Idola CPNS. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja ke latihan soalnya ya. Ini dia. Buat teman-teman yang pengen ikutan tryout gratis, kalian langsung aja klik yang tryout gratis ini ya. Nah, untuk yang udah beli paket SKD, teman-teman silahkan buka paket soal saya. Kita kerjain yang ini, tryout nasional gelombang 1 ya. Soal yang pertama sampai dengan soal yang keenam itu udah pernah aku bahas di video-videoku sebelumnya. Jadi kita langsung lanjut aja ke soal yang ketujuh. Soal ketujuh. Pemerintah membuka kesempatan yang sama bagi seluruh masyarakat untuk menjadi aparatur sipil negara atau ASN, termasuk bagi penyandang disabilitas. Rekrutmen calon pegawai negeri sipil atau CPNS pada seleksi kompetensi dasar sudah dilaksanakan mulai 1 pekan yang lalu. Beragam kisah mewarnai perjuangan para peserta. Bunga adalah salah satunya. Kondisi cerebral palsy atau gangguan-gangguan syaraf dan otot yang dialami memang membuatnya sulit beraktivitas. Namun itu tidak menyurutkan tekadnya menjadi abdi negara. Menurutnya, dengan adanya formasi khusus tersebut, ini maksudnya penyandang disabilitas ya, itu juga dapat maju terutama untuk mencari pekerjaan. Kebijakan tersebut sejalan dengan ketentuan jaminan HAM dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, terutama di dalam pasal apa? Apakah A pasal 28J, B pasal 28D, C pasal 28F, D pasal 28E, atau yang E pasal 28G? Ini jawabannya adalah yang B ya, pasal 28D. Kita ke pembahasannya. Nah, dalam pasal 28D di ayat satunya itu, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Adapun ayat 3-nya, setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Nah, jadi ketika adanya formasi khusus penyandang disabilitas, itu artinya semua warga negara punya hak untuk bisa masuk di dalam pemerintahannya. Makanya pada penerimaan CPNS itu akan selalu ada formasi untuk disabilitas. Kemudian adapun untuk yang pasal 28J itu tentang kewajiban untuk menghormati HAM. Pasal 28F tentang hak berkomunikasi, pasal 28E tentang hak memeluk agama, dan pasal 28G tentang hak atas perlindungannya baik pribadi maupun keluarga, harta, dan lain sebagainya. Soal ke-8. Bupati Lamongan meresmikan Desa Pancasila sebagai desa wisata religi karena Desa Pancasila dinilai memiliki potensi besar sebagai contoh terlaksananya toleransi dan wujud dari Bhinneka Tunggal Ika. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, menjamin hak asasi manusia sesuai wacana yaitu di dalam pasal berapa? Apakah A pasal 29, B pasal 27, C pasal 30, D pasal 28, atau yang E pasal 31? Jawabannya adalah yang A, pasal 29. Kita ke pembahasannya ya. Wisata religi yang menggambarkan sikap toleransi dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan beragama merupakan cerminan dari pasal 29. Karena pasal 29 itu adalah bunyinya ya, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa, ya. Kemudian untuk pasal 27 itu tentang persamaan terhadap hukum dan pemerintahan. Pasal 28 itu tentang HAM. Pasal 30 tentang pertahanan dan keamanan. Dan pasal 31 tentang pendidikan. Makanya jawaban yang tepat itu adalah yang A. Soal ke-9. Sebuah toko kue menjadi viral karena memberikan perlakuan diskriminatif kepada pelanggan.
Dalam undang-undang, perlakuan diskriminatif ini dilarang tegas. Sebagaimana dikutip dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen, diatur tegas bahwa hak konsumen adalah mendapatkan layanan tanpa diskriminasi apapun. Pasal 4 huruf G berbunyi, hak konsumen adalah hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur, serta tidak diskriminatif. Sebenarnya hal ini tidak akan terjadi apabila toko kue tersebut mengimplementasikan nilai Pancasila, terutama sila keberapa? Apakah A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, atau yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jawabannya adalah yang B ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita ke pembahasannya. Nah, toko kue tersebut itu tidak menjalankan nilai dari sila kedua pada poin kedua. Jadi kan pada sila kedua itu ada 10 butir pengamalan Pancasila ya. Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Jadi poin kedua ini sudah jelas ya, ini tidak ada tindakan diskriminasi, maka segala bentuk tindakan diskriminasi itu sudah bertentangan dengan sila kedua poin 2 ya. Adapun poin ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Yang keempat, mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepalira. Yang kelima, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. 6. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. 7. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. 8. Membela kebenaran dan keadilan. 9. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Dan yang ke-10, mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Jadi jawabannya adalah yang B ya. Soal yang ke-10. Budi ikut pemilihan RT. Pada saat pemilihan, Budi merasa diperlakukan tidak adil, sehingga dia dan simpatisannya melakukan mosi tidak percaya. Demo bahkan melakukan intimidasi terhadap panitia, seperti meneror dan lain-lain, agar menganulir keputusan panitia. Sebenarnya hal ini tidak akan terjadi apabila Budi dan simpatisannya mengamalkan Pancasila, khususnya sila dengan lambang apa. Jadi buat teman-teman semua, terkadang ya pilihan dari pengamalan Pancasila itu nggak langsung di state sila 1, 2, 3, 4, 5-nya apa, tapi kadang dengan lambangnya. Maka teman-teman jangan sampai kalian nggak tahu ya sila-sila Pancasila itu lambang-lambangnya apa. Oke? Nah, apakah yang A bintang, B kepala banteng, C pohon beringin, D rantai, atau yang E padi dan kapas? Jawabannya adalah yang B ya, kepala banteng, karena sila keempat itu dilambangkan dengan kepala banteng. Nah, kita lanjut ya ke pembahasannya. Pembahasannya seperti apa ya? Perilaku Budi yang tidak mau menerima hasil musyawarah merupakan sikap yang melanggar pengamalan sila keempat yang dilambangkan dengan kepala banteng. Nah, kalau bintang ini adalah sila pertama, pohon beringin ini adalah sila ketiga, rantai ini adalah sila kedua, dan padi dan kapas adalah sila kelima. Ya, teman-teman, ini udah wajib di luar kepala sih. Kalian udah mesti tahu lambang dan silanya apa ya. Kita lanjut ke soal yang selanjutnya. Konsepsi Pancasila tentang hubungan antara manusia dan masyarakat adalah terciptanya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan yang berarti apakah A. Mengutamakan kepentingan umum dan mendahulukan kepentingan pribadi dan golongan, ataukah B. Melepaskan diri demi kepentingan umum dan meletakkan kepentingan pribadi sebagai yang pertama, C. Memprioritaskan kepentingan umum dan golongan daripada kepentingan pribadi, D. Meletakkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan, atau yang E. Kepentingan umum pribadi dan golongan bisa sama-sama penting tergantung kondisi. Untuk dapat menjadi bangsa yang maju, Indonesia berupaya meningkatkan kualitas sektor pendidikan. Salah satu caranya adalah dengan mengirimkan putra-putri terbaik bangsa untuk belajar dari berbagai perguruan tinggi terbaik di dunia. Banyak kerjasama telah terjalin oleh pemerintah Indonesia dengan berbagai organisasi internasional dalam penyediaan bantuan dana berupa scholarship atau beasiswa ya, fellowship atau grant khusus kepada pelajar dari Indonesia. Hal di atas merupakan bentuk dari pengamalan dari Pancasila, khususnya sila yang ditunjukkan dengan lambang apa. Ya, lagi-lagi dengan lambang. Jadi teman-teman harus tahu ya lambang Pancasila. Apakah bintang,
rantai, pohon beringin, kepala banteng, atau padi dan kapas? Jawabannya adalah yang B ya, rantai ataupun sila kedua. Kita ke pembahasannya. Kasus di atas merupakan cerminan dari pengamalan sila kedua pada poin ke-9, di mana bunyinya bangsa Indonesia merasa dirinya bagian dari seluruh umat manusia. Makanya ketika adanya poin ini, negara kita itu menjalin kerjasama dengan negara lain, entah itu berupa pemberian beasiswa, ya, ataupun dengan kerjasama-kerjasama yang lain, karena memang pada poin ke-9 ini, Indonesia itu adalah bagian dari seluruh umat manusia. Kita ke soal yang selanjutnya. Soal ke-13, foto seorang ibu membawa anak yang duduk selonjoran di bangku KRL menjadi viral. PT KAI atau Komuter Jabodetabek KJC menuturkan bahwa ternyata ibu tersebut bukan duduk di kursi prioritas, melainkan di kursi umum pada kereta dengan rute Angke Bogor. Padahal soal imbauan sudah ditempelkan di pintu-pintu dan jendela KRL agar penumpang menggunakan tempat duduk seperlunya dan berlaku sopan. Nah, jika kita cermati, sebenarnya hal-hal seperti ini tidak akan terjadi apabila ibu tersebut mengamalkan nilai-nilai Pancasila, terutama sila yang keberapa? Pertama, kedua, ketiga, keempat, atau yang kelima. Oke teman-teman, jadi itu dia video pembahasan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Dan insya Allah kita akan lanjut lagi untuk belajar materi lainnya pada video mendatang ya. Terima kasih sudah menyaksikan. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Bye-bye. Selamat belajar ya guys. Selamat berjuang.